Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Adi Pratama dengan NIM 26040124140179 dari kelas D Ilmu Kelautan. Nah, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan mencari bagian dari data laut seram pada bulan April dan November tahun 2023 dengan menggunakan web Copernicus, Ginom, dan aplikasi ODV. Yang pertama, kita akan mencari arus. Nah, kita masuk di Copernicus dulu. Lihat di sini. Nah, jika sudah, kita masuk di Ocean Product. Nah, di sini kita main variabelnya pakai wave. Kemudian Global Ocean Physics Analysis and ini forecast, kemudian kita download. Nah, di sini kan kita mencari arus, kita menggunakan rumus yang current ANFC yang 1D per M. Kemudian kita cari di sini. Nah, di sini kan titik koordinatnya belum tahu. Dari laut seram kita masuk di web Ginom. Kemudian kita di base map kita pencet global custom web generator. Kita cari Indonesia terlebih dahulu di sini kan untuk mencari titik koordinat kita. Nah, di sini laut seram di antara Papua dan Maluku. Kemudian kita blok menggunakan ini. Kita blok agak besar biar koordinatnya muncul juga. Nah, jika sudah ini kan muncul koordinat, kita copy paste di Copernicus tadi. Kita sesuaikan dengan arah mata angin yang ada di Ginom. Kita masukin semua. Nah, jika sudah muncul kan akan seperti ini, sesuai dengan yang kita blok di sini tadi. Nah, jika sudah, kita masukkan tanggal pengambilan data kita di tahun 2023, bulan April, dari awal bulan hingga 2023 April pada akhir bulan. Nah, kita mencarinya cuma sebulan ya guys. Nah, kita di sini kan dari data ini kita ambil dari kedalaman 049 sampai 34,43. Jika sudah, kita download. Kita tunggu sampai selesai. Kemudian kita masuk di file saja. Kita geser kita pindah di ODV saja biar satu format, biar gampang untuk masukin di aplikasi. Kita tulis nama arus, kasih judul arus. Kemudian kita masuk di ODV atau Ocean Data View, kita CTRL-O, kita klik arus, kemudian next, kita rubah jadi time, dan kita next. Ini deep, kita subset dimension dari 0, 1 hingga kelasnya 0 juga, dan kita oke, dan finish. Kita kasih arus April. Nah, jika sudah, kita klik kanan pada gambar dengan properties, kemudian layer, line topography, kemudian draw color bar. Nah, jika sudah segini, kita klik kanan pada bagian luar sini. Kita ubah layout dari layout template, kemudian kita pilih satu surface window atau F12. Nah, jika sudah begini, kita klik kanan lagi pada gambar, kemudian kita ganti Z variabelnya menggunakan VO atau time first ini. Jika sudah, kita klik kanan lagi, kita ke properties, ke display style. Nah, kita pakai original data ini, kita rubah menjadi arrow. X nya kita kasih UO, Y nya kita kasih VO. Nah, warna kita pakai biru atau 1. Jika sudah, kita oke. Nah, jika sudah begini, kita bikin animasinya dengan klik kanan pada gambar, extras,
animation, iso surface, kemudian kita oke. Nah, kita kasih nama arus animation, arus April, kita share. Nah, seperti ini hasilnya dari arus laut seram bulan April 2023. Kita cek. Nah, seperti ini hasil dari pengambilan data bulan April tahun 2023 di Laut Seram. Nah, kemudian kita akan mencari dari data salinitas. Kita keluar dari sini terlebih dahulu. Nah, kita masih menggunakan Copernicus. Kita ke Ocean Product. Main variable kita masih pakai wave. Kemudian Global Ocean Physics Analysis and Forecast. Kita download. Nah, di sini kan tadi kalau arus pakai kur ANFC. Nah, jika salinitas itu pakai SO ANFC yang 1D per M strip M ini. Kita jadi cari per 1 bulan. Jika sudah, kita klik lagi. Nah, kita koordinat kita masih pakai sama saja yang ada di Ginom. Kita kopas semua, masukin lagi sesuai dengan mata angin. Nah, jika sudah akan muncul seperti ini lagi sama dengan yang di Genome. Kemudian kita scroll bawah, kita cari di April lagi tahun 2023, awal bulan tanggal 1 hingga 2023 akhir hingga akhir bulan tanggal 30. Kedalamannya kita dari 049 sampai 34,43. Nah, jika sudah, kita download. Kita tunggu hingga downloadnya selesai. Nah, jika sudah selesai, kita rubah di file saja biar kita jadikan satu. Kita ganti salinitas. Nah, jika sudah begini, kita masuk di ODV lagi atau Ocean Data View lagi. Kita ctrl-O, kita masukin data salinitas, kemudian next, kita rubah dari depth ke time, dan kita next. Untuk depth use ini kita subset dimension 0, terus lastnya kita jadikan 0 lagi, kemudian kita oke, kemudian kita finish, kita tulis salinitas April. Oke. Nah, di sini kita klik kanan pada gambar, properties, layers, line topography, kemudian draw color, kita oke. Dan di kanan sini kita klik kanan, kita ubah layoutnya menjadi F12 lagi. Jika sudah, kita klik kanan lagi di sini, kita ke properties, display style. Nah, kita kalau mencari salinitas, suhu, dan chlorophyll A, kita pakai yang graded field. Kita rubah average grading menjadi diva grading, headnya kita rubah di sini, terus kemudian kita oke. Nah, seperti ini dari salinitas. Kemudian kita klik kanan, kita ke extras, animation, issue surface, kemudian kita oke. Kita kasih nama animation salinitas, dan kita save. Nah, seperti ini salinitas di Laut Seram pada bulan April tahun 2023. Kita tunggu sampai selesai dulu animation. Nah, jika sudah, kita cek lagi di sini. Nah, seperti ini salinitas
pada Laut Seram pada bulan April tahun 2023. Kemudian kita akan lanjut mencari suhu. Kita kembali lagi di Chrome, kita close dulu, kita masuk di Copernicus lagi, kita ke Ocean Product, kemudian kita main variable masih di wave, kita di Global Ocean Physics Analysis and Forecast, kemudian kita download. Nah, kita rubah rumusnya. Kalau suhu kita menggunakan Theato. Nah, kita menggunakan Theato yang 1D strip M ini. Kemudian titik koordinat kita masih menggunakan yang di genome. Kita kopas saja di sini. Kita CTRL-C. Kita kopas semua. Nah, jika sudah, kita kan hasilnya juga sama kan seperti tadi. Kita masukin dari tahun 2023 bulan April tanggal 1 hingga 2023 bulan April akhir bulan yaitu tanggal 30 dari kedalaman 049 sampai 34.43. Kemudian kita download. Kita tunggu hingga selesai. Nah, jika sudah selesai, kita ke file manager, kita drag saja ke sini lagi. Kita rubah menjadi suhu. Nah, jika sudah, kita masuk di ODV. Kita CTRL-O, kita masukkan data suhu, dan kita next, kita rubah dari temp, dan kita depth-nya kita subset dimension di 010, kita oke, dan finish. Ini suhu April. Nah, jika sudah begini, kita klik kanan pada gambar, kita properties, kemudian layers, kita centang line topografi dan draw color bar. Jika sudah, kita oke. Kemudian kita klik kanan pada bagian sini, kemudian kita rubah layoutnya menjadi layout template F12. Jika sudah, kita klik kanan, kita ke properties, kita ke display. Nah, di display sini kita menggunakan graded field lagi. Kemudian kita rubah menjadi default, dan kita set estimated, kita centang, dan seperti ini hasil dari suhu Laut Seram. Kemudian kita klikkan pada gambar, kita extras, kita animation, iso surface, kemudian kita oke, kita rubah menjadi suhu. Kita save. Nah, seperti itu hasil dari suhu di Laut Seram. Nah, jika sudah kita oke, kita masuk di file manager, kita cek untuk animasi suhunya. Nah, kira-kira seperti ini suhu di Laut Seram pada bulan April tahun 2023. Nah, jika sudah, kita lanjut mencari klorofil A. Kita kembali di Chrome lagi. Kita ke Copernicus, Ocean Product lagi. Nah, untuk klorofil A, kita pakai main variable yang nutrient. Jika sudah, kita pakai yang Global Ocean Biochemistry Analysis and Forecast. Kita klik. Jika sudah, kita download. Nah, di sini kan kita klorofil A.
Kita menggunakan rumus yang ANFC 1D M. Kita pakai yang bio ya. Kemudian lalu kita klik OK. Sebentar, kita pakai rumus yang BGC bio. BGC yang PFT guys, ternyata kita pakai yang MOD GLO, kemudian BGC PFT ANFC 0.25 1D RM. Nah, jika sudah, kita masukkan koordinat dari genom tadi, kita masih sama, kita copy paste semua aja di sini. Kita copy paste semua ya guys. Nah, jika sudah, kita rubah tanggalnya, kita di 2023 bulan April awal bulan hingga 2023 bulan April akhir bulan. Kemudian kedalaman dari 0.49 sampai 34,43. Kemudian kita download. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah, kita masuk di file, kita drag lagi ke ODV saja biar gambar masukinnya. Kita ubah nama dulu. Nah, jika sudah, kita masuk di aplikasi ODV atau Ocean Data View, CTRLO. Kita masukkan data chlorophyll A, kemudian kita next, kita rubah menjadi time, kemudian kita next, kita deep, kita subset dimension menjadi 010 lagi, dan kita OK, kemudian kita finish. Kita tulis chlorophyll A, kita OK, kemudian kita klik kanan pada gambar, properties, layer, line topography and draw color bar dicentang, kemudian kita OK, kemudian klik kanan pada yang putih ini, kita ubah layoutnya menjadi layout F12 lagi. Nah, jika sudah begini, kita klik kanan pada gambar, kita ke properties, kita ke contours. Nah, di contours kita ke display style dulu, kita di graded field dan hit weight estimate kita tidak centang, kemudian kita OK. Jika sudah gini, kita ke properties lagi, kita ke contour. Ini kan kita gini, ini masih kosong, kita geser dan kita OK. Nah, jika sudah begini, kita klik kanan untuk menganimasikan, kita extras, animation, visual surface, kemudian kita OK. Nah, di sini kita kasih tulisan animation chlorophyll A. Kemudian kita save. Nah, seperti ini nanti hasil dari chlorophyll A laut seram pada bulan April tahun 2023. Kita cek di sini file manager. Nah, seperti ini data dari laut seram chlorophyll A pada bulan April tahun 2023. Kemudian kita akan lanjut mencari data laut seram pada bulan November tahun 2023. Nah, di sini
kita masih pakai koordinat ini tidak apa-apa, kita cuma mencari titik koordinatnya saja. Kita kembali ke Copernicus, kita mencari arus lagi, kita ke ocean product, main variable kita rubah menjadi wave, kita pakai global ocean physics dan analysis and forecast, kemudian kita download. Nah, kita masukkan rumusnya. Rumus arus tadi yaitu current ANFC, kemudian 0,083, kemudian 1 dm. Nah, yang ini kemudian kita masukkan koordinatnya, kita pakai yang tadi nggak, tidak apa-apa. Kita kopas, kita masukkan sesuai arah mata anginnya. CTRL-C. Kopas semua. Nah, jika sudah, kita ganti datanya, kita ambil dari tahun 2023. Nah, kita kan sekarang pakai bulan November. Kita pakai tanggal 1 hingga 2023 bulan November sampai akhir bulan, yaitu masih sama tanggal 30. Dari kedalaman 049 sampai 34.43. Kemudian kita download. Nah, kita tunggu downloadnya sampai selesai. Kita tunggu downloadnya sampai selesai. Nah, jika sudah, kita kembali ke file, kita dari download, kita drag ke ODV lagi, kita ganti nama arus November. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk ke aplikasi ODV, kita CTRL-O, kemudian kita cari arus November, kemudian kita next, depth kita rubah jadi time, kita next, depth kita subset dimension 0,4, ini kita jadikan 010, kemudian kita OK, kemudian kita finish, kita tulis arus November. Kita OK, kemudian kita klik kanan pada gambar, kita ke properties, ke layers, line topography dan draw color bar dicentang. Kemudian klik kanan pada luar sini, kita rubah layoutnya, layout template menjadi F12. Kemudian kita klik kanan pada gambar, kita isi Z variabelnya, kita rubah menjadi VO. Kemudian kita klik kanan lagi, kita masuk ke properties, ke display style, original data kita rubah menjadi arrow, isi X di sini kita jadi UO, jadi kita jadi VO, color kita jadi warna biru atau 1. Kemudian kita OK. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Lalu kita animasi menggunakan klik kanan pada gambar extras, kemudian animation, iso surface, kemudian kita OK. Kita ubah namanya arus November dan kita save. Nah, seperti ini nanti hasilnya dari arus November. Kemudian kita cek lagi di sini. Nah, seperti ini hasil dari arus bulan November pada Laut Seram tahun 2023. Nah, kemudian kita akan lanjut mencari lagi untuk yang data Laut Seram pada bulan November, yaitu salinitas.
kita ke Ocean Product, kita ke Wave lagi, kita rubah Global Ocean Physics, kita ke download, kita rubah rumusnya menjadi SOANFC. Kita pakai SOANFC ini kode 1DM. Nah, di sini kan kita tadi kan mencari arus menggunakan rumus current. Sekarang kita menggunakan rumus yang ini CMEMS mod kemudian glow PHY SOANFC 1DM. Kemudian kita koordinat kita masukkan di genome, kita copy paste lagi. Kemudian semua kita copy paste sama dengan yang lain tadi. Kita di sini juga. Kita copy paste semua. Nah, jika sudah, kita masukkan data yang kita ambil bulan November tahun 2023 dari awal bulan hingga akhir bulan tahun November 2023, yaitu tanggal 30. Kita ambil dari kedalaman 0.49 sampai 34,43. Kemudian kita download. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kita cek di sini, kita drag lagi di ODV saja biar gampang masukinnya lagi. Kita rubah menjadi salinitas November. Kemudian kita masuk di aplikasi ODV, CTRL-O, kita masukkan salinitas November. Kemudian kita next, kemudian depth kita rubah jadi time. Nah, next, depth kita subset dimension menjadi 010 lagi, dan kita finish, kita tulis salinitas November. Nah, jika sudah, kita klik kanan pada gambar, properties, layers, kita centang line topography and draw color bar, kemudian kita oke. Kemudian klik kanan pada bagian putih ini, kita rubah layoutnya menjadi F12. Jika sudah, kita klik kanan pada gambar lagi, kita masuk ke properties, kita masuk di display, kita pakai yang graded field, kita rubah menjadi weighted average grading menjadi diva grading. Kita headbandnya kita tidak centang, kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita animasikan, klik kanan pada gambar, extras, animation, insert surface, kita oke. Kita ganti nama ini salinitas. Nah, ini seperti ini jadi hasil dari salinitas pada Laut Seram pada bulan November tahun 2023. Oke, kita cek lagi di file manager. Nah, seperti ini salinitas Laut Seram bulan November tahun 2023. Kemudian kita akan lanjut mencari suhu. Kita kembali lagi di Chrome, kita close dulu. Kita di Copernicus lagi. Kita masuk di Ocean Product lagi. Kita main variable masih di Wave. Kita pakai Global Ocean Physics Analysis and Forecast. Kemudian kita download. Kita rubah menjadi rumusnya yang suhu itu T-tau. Kita rubah menjadi T-tau ANFC. Kita pakai yang
CMEMS MODGLOPHY Tau ANFC P1DM. Nah, untuk titik koordinat kita masih pakai yang sama tadi, tidak apa-apa, kita copy paste semua lagi. Semuanya kita copy paste. Kemudian kita ambil data dari November tahun 2023 bulan kita ambil dari tanggal 1 hingga tahun 2023 bulan November akhir bulan yaitu 30 dari kedalaman 0.49 sampai 34.43. Kemudian kita download. Kita tunggu sampai selesai dulu ya guys ya untuk downloadnya ini. Nah, jika sudah selesai, kita masuk di file manager, di download, kita drag lagi ke folder ODV biar gampang. Kita rubah menjadi suhu November. Kemudian kita masuk di aplikasi ODV atau Ocean Data View, kita set RO. Kita cari data yang suhu November. Dan next, depth kita rubah menjadi time, kemudian next, depth kita subset dimension menjadi 010, dan kita oke, kita finish, kita tulis suhu November. Kemudian kita klik kanan pada gambar, properties, layers, line topography, dan draw color bar, kita oke. Klik kanan pada bagian kosong, kita rubah layoutnya menjadi F12 lagi. Nah, jika sudah, kita klik kanan pada gambar, kita di properties, kita di display style, kita pakai graded field, kita head by continuous estimate ini kita tidak centang, kemudian kita oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik kanan, kemudian kita extras, animation, ISO surface, kemudian kita oke. Kita rubah menjadi animation suhu November. Nah, seperti ini nanti suhu dari November di Laut Seram. Kita cek di file manager. Nah, seperti ini nanti suhu di Laut Seram pada bulan November tahun 2023. Terakhir kita akan mencari data dari chlorophyll A. Kita masuk di Chrome lagi, kita di Copernicus, Ocean Product, kemudian chlorophyll A di nutrient, main variabelnya kita pakai yang ini, kita download, kemudian kita pakai rumus yang CMEMS mod glow BGC, kemudian PFT ANFC, nah yang ini koordinat kita masukkan yang sama ini tadi. Nah, jika sudah seperti ini, kita rubah tanggal pengambilan tahun 2023 bulan November tanggal 1 hingga 2023 bulan November akhir bulan tanggal 30, kedalaman 049 sampai 34,43. Kemudian kita download, kita tunggu sampai selesai.
Nah, jika sudah selesai kita masuk di file manager, kita rubah, kita pindah yang ini ke Audify lagi, kita rubah namanya Chlorophyll A November. Nah, jika sudah, kita masuk di aplikasi Audify atau Ocean Data View CTRLO, kita masukkan data yang Chlorophyll A November, kita next, kita rubah menjadi time, next, depth kita subset ke 010 lagi, dan kita oke, finish, kita rubah menjadi Chlorophyll A November, dan kita klik kanan pada gambar, kita ke properties, kita ke layers, centang line topografi dan draw color bar, kemudian kita klik kanan untuk di putih ini, kemudian layout kita rubah menjadi L12. Jika sudah, kita klik kanan pada gambar, kita rubah properties, display style, kita pakai yang graded field, kita rubah menjadi diva, kemudian hit but estimate kita tidak centang, kemudian kita oke. Nah, jika sudah, kita masuk klik kanan kepada gambar, kita ke properties, kemudian kita ke contour kita geser ke sini untuk ini, kemudian kita oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal menganimasikan dengan klik kanan pada gambar, extras, animation, iso surface, dan kita oke. Dan kita ganti Chlorophyll A November. Nah, kita save, kita tunggu sampai selesai. Kita oke, jika sudah kita cek lagi di sini. Nah, seperti ini hasil dari Chlorophyll A pada Laut Seram pada bulan November tahun 2023. Nah, mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.